saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Apa itu pelajar Pancasila untuk siswa? Hai teman kece, mungkin sudah pernah dengar ya tentang pelajar Pancasila? Pelajar Pancasila adalah upaya dari Kemendikbud untuk membentuk manusia Indonesia yang unggul. Apa artinya unggul? Ya, unggul di sini artinya dari segi kompetensi nggak kalah saing dengan orang-orang luar negeri. Selain itu juga memiliki kepribadian Pancasila yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Lalu, gimana caranya bisa membentuk manusia yang unggul? Ternyata, nggak cuma lewat teori seperti pelajaran agama atau PKN di kelas. Tapi, pelajar Pancasila dilaksanakan lewat berbagai aktivitas positif di sekolah, rumah, dan masyarakat. Jadi yang ditekankan adalah berlatih menerapkan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari hingga menjadi bagian dari sikap hidup kita. Berikut 6 ciri atau sikap yang ingin dikembangkan dalam pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa artinya kita memahami dan menerapkan ajaran agama masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan akhlak yang dimaksud ada 5, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Memang itu penting untuk punya ciri khas budaya sendiri. Tapi ada untungnya juga kalau kita berpikiran terbuka dengan adat dan cara berpikir orang-orang di luar negeri. Dengan begitu, kita bisa mengambil sikap-sikap dari luar yang positif, tapi jati diri kita sebagai bangsa yang berpancasila tetap dipertahankan. Kita hidup dalam masyarakat, jadi sudah sepantasnya kalau kita saling membantu, terutama yang menyangkut kepentingan bersama. Misalnya, kebersihan sekolah atau acara perayaan tetangga. Dengan membagi tugas, pekerjaan jadi terasa lebih ringan dan cepat selesai. Ini artinya kita nggak perlu dipaksa untuk belajar dan meningkatkan kemampuan kita. Dari dalam diri kita sendiri, sudah ada keinginan dan motivasi untuk maju. Kita tahu apa yang mau kita capai di masa depan, jadi kita akan disiplin diri untuk terus belajar dan berusaha untuk mencapainya.
Untuk bisa bersaing di dunia nyata, kita perlu mengasah kemampuan untuk memecahkan masalah. Misalnya, kita tahu informasi apa yang harus dicari dan di mana mencarinya. Dan setelah informasi berhasil didapatkan, apakah sudah sesuai kebutuhan dan bisa dipercaya? Dengan begitu, kita bisa mengambil keputusan yang paling tepat berdasarkan informasi yang kita punyai. Seseorang dikatakan kreatif kalau mampu menciptakan gagasan, karya, atau tindakan yang orisinal. Artinya, murni dari diri sendiri atau dari yang sudah ada, tapi diubah sehingga sesuai kebutuhan saat ini. Kreasi ini bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat sekitar kita. Nah, itu dia 6 ciri pelajar Pancasila. Kalau begitu, apa ya contoh nyata dari pelaksanaan pelajar Pancasila? Pertama, kamu perlu tahu kalau membantu kamu mengembangkan keenam sikap tadi adalah tanggung jawab bersama. Memang, dengan pelajar Pancasila yang akan membuat rencana kegiatan kebanyakan adalah pihak sekolah, seperti kepala sekolah, guru, dan staf lainnya. Tapi nantinya ketika melaksanakan, banyak pihak lain yang akan terlibat juga, seperti orang tuamu dan masyarakat lewat komite sekolah misalnya. Nah, kamu sendiri punya peran penting nih. Apa ya peranmu di sini? Tentunya, partisipasi acaranya dengan aktif. Contoh kegiatan yang mungkin dilaksanakan sekolahmu misalnya, kegiatan literasi sekolah, misalnya pojok baca. Ekskul, misalnya pramuka, sepak bola, tata boga. Lomba, misalnya tari daerah, buat komik atau poster. Pagelaran, misalnya konser karawitan. Gotong royong, misalnya patroli keamanan sekolah. Jadi, kalau sekolahmu mengadakan acara-acara seperti ini, yuk ikutan ngeramein. Semoga dengan rajin berpartisipasi seperti ini, kamu bisa jadi insan pelajar Pancasila yang unggul di masa depan. Terakhir nih, kakak mau tahu, apakah kamu menyambut baik adanya pelajar Pancasila? Kenapa? Isi ya di kolom komentar. Jangan lupa like dan share supaya teman-temanmu juga jadi ngerti. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Mengenal proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Hai teman kece, mungkin sudah dengar ya tentang pelajar Pancasila? Kalau belum, bisa simak video berikut setelah ini. Singkatnya, pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia yang unggul. Unggul dalam artian sebagai seorang pelajar sepanjang hayat, kita tidak hanya membangun kompetensi yang tinggi, tapi juga mengembangkan karakter Pancasila. Dengan pelajar Pancasila, kita bisa bersama mencapai visi Indonesia maju. Nah, sekarang gimana nih caranya supaya kita bisa menjadi seorang pelajar Pancasila? Di kurikulum Merdeka ada banyak aktivitas di sekolah yang ditujukan untuk membentuk sikap pelajar Pancasila. Tidak hanya materi belajar di kelas, tapi juga aktivitas ekstrakurikuler dan kokurikuler yang namanya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5. Wah, apa ya P5? P5 adalah pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk membangun sikap Pancasila. Ada 7 tema P5, yaitu bangunlah jiwa dan raganya, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, dan suara demokrasi. Khusus untuk SMK, ada 2 tema tambahan, yaitu kepekerjaan dan budaya kerja. Dalam setahun, sekolahmu akan memilih paling tidak 2 hingga 3 tema proyek untuk dilaksanakan semua siswa di sekolah. Nah, sekarang apa yang perlu kamu lakukan ketika sedang menjalankan P5? Pertama, kamu kenali dulu nih permasalahan nyata di sekitarmu yang berkaitan dengan tema yang sudah ditentukan. Misalnya, tema P5 yang diberikan adalah kearifan lokal.
Dari pengamatanmu di sekitarmu, ternyata banyak anak di kelasmu yang lebih suka K-pop dan budaya luar lainnya dibandingkan budaya sendiri. Jadi di sini gurumu akan mengarahkan kamu untuk memahami dulu isunya. Mungkin juga dengan mengundang pembicara dari luar sekolah. Lalu kamu bisa diskusi dengan teman atau melakukan riset budaya lokal yang pantas dikenal dan dilestarikan generasi muda. Misalnya alat musik angklung, tari legong, baju batik, cerita timun mas, permainan cublak-cublak suang, jamu sehat, jajanan putu mayang, atau bahkan sistem masyarakat di Kampung Naga. Supaya kamu bisa mengamati secara langsung, sekolahmu akan mengatur agar kamu dan teman-teman bisa mengunjungi desa tradisional, pasar jajan, usaha kerajinan, sanggar tari, atau bahkan pusat budaya. Setelah itu, kamu akan diarahkan untuk mewujudkan hasil penemuanmu dalam bentuk karya nyata, seperti kerajinan dari batik, hidangan jajan tradisional, pertunjukan tari, hingga poster dan video bertema tradisional tapi tetap kekinian. Nah, pihak luar seperti orang tua atau masyarakat sekitar akan diundang untuk mengunjungi pameran hasil karyamu. Wah, menarik ya! Membangun rasa cinta pada budaya lokal ternyata bisa dilakukan tanpa perlu terus-menerus duduk menyimak guru di dalam kelas. Jadi dari contoh tadi, jelas kalau dalam P5, aktivitas belajar dilakukan dalam bentuk proyek dunia nyata yang menyentuh keseharianmu. Lalu kamu sendiri akan banyak belajar aktif dengan melakukan riset, diskusi, kunjungan, dan menciptakan karya nyata. Di akhir, kamu akan menilai pembelajaranmu sendiri, serta menerima umpan balik dari teman-teman, guru, dan pihak luar yang datang mengunjungi pameran hasil karya para siswa. Selama melaksanakan berbagai aktivitas ini, kamu sendiri tentunya akan mengembangkan sikap pelajar Pancasila seperti gotong royong ketika kerja kelompok dengan teman, bernalar kritis ketika menganalisis isu, dan menciptakan solusi permasalahan, serta kreatif dan mandiri ketika menciptakan karya proyek. Nah, setelah mendengar semua tadi, apa pendapatmu tentang P5? Yuk share opinimu di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita.